Bismillahirrahmanirrahim. Ali radhiyallahu an, jika ditanya tentang Tubai, apakah dia seorang nabi, ataukah dia seorang rasul, ataukah dia seorang raja, ataukah dia hamba yang saleh, maka beliau mengatakan beliau bukan nabi, beliau bukan rasul, beliau adalah raja dan hamba yang saleh. Kalau kita bercerita tentang Raja Tuba, atau dikenal dengan As'ad, Tuban As'ad, seorang raja Yaman, maka sebelumnya ada raja yang dikenal dengan sebutan Rabi'ah ibn Nasr. Rabi'ah ibn Nasr itu dia adalah keturunan Adnan. Adnan ma'ruf dari kakek buyut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rabi'ah ibn Nasr ini adalah penguasa Yaman, penguasa Arab. Suatu ketika dia bermimpi, dikagetkan dengan mimpi, karena mimpinya itu sangat menakutkan. Akhirnya kemudian dia undang seluruh dukun-dukun, mulai ahli bintang, munajib, ahli ramal menggunakan pasir-pasir, sampai yang meramal menggunakan tangan. Pokoknya semua dukun dari kalangan diundang semuanya, maksudnya untuk mentakwilkan mimpi. Akhirnya kemudian dukun-dukun ini mengatakan kepada sang raja Rabi'ah ibn Nasr, kira-kira apa mimpi, biar kami takwil. Tapi Rabi'ah ibn Nasr mengatakan cerdas, kalian tidak mungkin sanggup mentakwilkan mimpi, karena yang bisa mentakwilkan mimpiku adalah yang bisa menebak mimpiku seperti apa. Kalau kalian tidak bisa menebak mimpiku seperti apa, bagaimana akan mentakwilkan mimpiku? Akhirnya semua dukun satu persatu mundurlah. Tidak ada yang bisa mentakwilkan mimpi. Kemudian di antara semua dukun itu mengatakan ada dua dukun sakti yang bisa mentakwilkan mimpi, yang bernama Satih dan juga Syifah namanya. Satu namanya Satih, satu namanya Syifah. Maka sang raja Rabi'ah ibn Nasr mengatakan, kalau begitu panggilkan si Satih dengan si Syifah. Akhirnya raja tidak mau langsung dua-duanya dipanggil, karena dikhawatirkan ada kong kali kong dua-duanya. Raja ingin manggil satu persatu. Pertama dipanggil Satih dulu, baru si Syifah. Dari antara pertanyaan raja ini tentang mimpi dia ingin bertanya kepada Satih, kira-kira apa mimpiku? Maka Syatih mengatakan bahwa aku melihat ada api yang keluar dari kegelapan, kemudian membakar yang atas dan yang bawah. Tidak ada tersisa rerumputan sampai kepada manusia kecuali dilahap. Raja kaget, kan memang itu mimpi seperti itu. Ya. Kemudian ditanya lagi, lalu bagaimana menurutmu tentang mimpi atau takwil mimpi itu? Maka kemudian Satih mengatakan bahwa akan datang kaum yang akan menyerbu Yaman, yang akan menghabiskan Yaman dalam sekejap, dan itu waktunya tidak lama lagi. Akhirnya kemudian dia bertanya kepada Syifah, pun rupanya jawabannya sama. Cuman bedanya, yang satu mengatakan kaum Akhbas, yang satu mengatakan kaum Sudan. Jadi dua-duanya sama kulit hitam. Akhbas ya orang Ethiopia, Sudan itu orang kulit hitam. Artinya dua-duanya kurang lebih saja, bahwa akan datang dari kaum Akhbas atau Sudan yang akan menyerbu negeri Yaman dan akan menghancurkan sehancur-hancur. Dan waktunya sangat dekat sekali. Ada yang mengatakan sampai antara 5 sampai 7 tahun mereka akan datang. Lah kemudian di antara pertanyaan yang menarik adalah ketika kemudian sang raja ini bertanya kepada dukun ini, apakah kemudian orang-orang yang akan menyerbu Yaman, baik dari Sudan atau Akhbas, akan tetap berkuasa? Maka sang dukun mengatakan tidak, karena nanti akan ada yang menghancurkan mereka kembali dari rumah di Iyazat, keluarga di Iyazat, kabilah di Iyazat.
maka akan keluar pemimpin dari suku tersebut dan akan menghancurkan orang-orang Ahbas atau orang-orang Sudan. Jadi raja ini makin penasaran. Kemudian bertanya lagi, apakah kekuasaan keluarga Diyazan ini akan terus berlangsung? Maka sang dukun mengatakan tidak. Dia hanya berkuasa 60 tahun saja. Setelah itu akan keluar seorang nabi. Bahasanya dalam dialog ini, dia akan mengatakan Nabiyun zakiyun ya'tihil wahyu min kibalil ulu. Akan datang seorang nabi yang menghancurkan kekuasaannya Diyazan, yang datang kepadanya wahyu dari langit, dan dia akan berkuasa dengan sangat adil. Kemudian dia mengatakan, dari mana nabi yang akan menjadi pemimpin dunia ini, yang membawa keadilan itu? Maka sang dukun mengatakan seorang laki-laki dari keturunan Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadar. Maksudnya Nabi SAW. Dan dia akan berkuasa dan kekuasaannya sampai kiamat dibangkitkan. Dari sini menunjukkan bahwa dukun saja tahu. Ini kan dukun yang ngomong begini. Nah, kenapa dukun kok tahu ya? Tentu barang tentu tahu karena dukun berkomunikasi dengan jin. Jin yang ngasih tahu. Tapi dari sini bahwa raja-raja Arab sejak dulu sudah dapat informasi kan akan keluar seorang nabi gitu maksud. Walaupun informasi dari dukun. Lah kemudian akhirnya Rabi'ah ibn Nasr ini ketakutan. Makanya kemudian setelah dia bertanya kepada Syekh juga sama jawabannya, kepada Satih juga sama jawabannya, akhirnya kemudian dia bergegas membawa seluruh keluarganya, semua barang-barangnya hijrah dari Yaman menuju Irak, ke Hira. Ya, di situ dia tinggal di Hiran, di Irak, dan setelah sampai di sana dia menyurati seluruh raja-raja Persia bahwa Yaman akan digempur, diserang. Itulah takwil mimpi yang pernah dia mimpikan. Tetapi raja-raja Persia antara percaya dan tidak. Intinya akhirnya kemudian Rabi'ah ibn Nasr meninggal dunia di Hiran, di Irak. Rupanya takwil mimpi yang diceritakan itu menjadi kenyataan nanti kalau kita bicara tentang seorang laki-laki namanya Saif ibn Diyazan. Rupanya dari keluarga ibn Diyazan itu lahir orang namanya Saif ibn Diyazan, yang nanti dia akan berjumpa dengan Abdul Muttalib. Maka raja yang kedua setelah Rabi'ah ibn Nasr adalah Tuba yang kita akan ceritakan. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Raja Tuba adalah satu-satunya raja yang beriman kepada ajaran Taurat. Nah, ketika itu kan belum ada Isa bin Maryam, belum turun. Jadi peristiwanya itu antara Nabi Musa dengan Nabi Isa. Antara Nabi Musa dengan Nabi Isa. Sehingga kemudian si Tuba ini atau Tuban Afad ini dia beriman kepada Taurat. Bagaimana dia bisa beriman kepada Taurat? Padahal ketika dia berkuasa di Yaman, orang-orang Yaman itu kalau tidak menyembah terpengaruh dengan Persia gitu, mereka penyembah berhala. Jadi Raja Tuba ini, Malikut Tuba, walaupun penamaan Tuba sendiri menjadi khilaf para ulama. Ada yang mengatakan kenapa Tuba disebut Tuba? Karena kalau dia perang itu kan kekuasaannya kan kemana-mana. Raja Tuba ini sampai ke daratan India dan Afrika. Ada yang mengatakan bahwa kalau dia menyerang sebuah negara, sebuah negeri itu, maka dia mengikuti arah terbitnya matahari. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa Raja Tuba itu adalah Dzulqarnain. Nama lain daripada Dzulqarnain itu Raja Tuba. Karena Dzulqarnain itu Raja Yaman. Setiap yang didahului dengan Dzu berarti menunjukkan Raja Yaman. Seperti Dzunwas, penguasa Nejron, ke Dzu juga ya. Dzulqarnain. Berarti kalau ada Dzu itu menunjukkan penguasa Yaman. Ada yang mengatakan Tuba adalah Dzulqarnain. Tapi ada juga yang mengatakan tidak. Istilah Tuba itu menurut Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala adalah setiap raja yang menguasai 3 wilayah Yaman. Pertama Himyar, yang kedua Sabah, yang ketiga Hadramaut. Kalau ada raja menguasai 3 daerah ini, berarti rajanya disebut Tuba. Dan istilah Tuba itu istilah Raja Yaman. Sebagaimana Fir'aun istilah Raja Mesir, Kisra istilah Raja Persia, Kaisar istilah Raja Romawi gitu ya.
Nah, Taban Asad ini seorang peniaga, walaupun dia seorang raja, tetapi seorang peniaga, orang kaya, dermawan, dan begitu seterusnya. Jadi kalau dia safar menuju Syam, biasanya dia mampir ke Madinah, dan dia pun kemudian menikah dengan salah seorang wanita yang ada di kota Madinah. Dulu namanya Yathrib. Jadi menikahlah dengan seorang wanita Yathrib, punya anak. Kemudian anaknya itulah tidak dibawa ke kerajaannya Yaman, tetapi sengaja diletakkan di Madinah. Jadi ketika Taban Asad ini atau Raja Tuba ini sedang safar berniaga ke Syam, rupanya anaknya dibunuh. Ya, anaknya dibunuh oleh orang Yathrib dengan cara makar dibunuh. Lah pembunuhan anaknya ini kedengaran kepada Raja Tuba ini yang sedang safar menuju Syam. Akhirnya dia balik lagi ke Yaman, kemudian mengumpulkan pasukan besar untuk menghancurkan Yathrib, Madinah itu sekarang. Maka betul, kemudian dia bawa pasukan besar, kemudian sudah mendekati Yathrib dan hampir dihancurkan. Karena ketika itu di Yathrib banyak orang Yahudi. Ya, tersebar di Madinah, di Khaybar, di Taim, banyak orang-orang Yahudi yang sebelumnya mereka terusir oleh orang-orang Romawi, gitu ya. Karena kenapa di Madinah itu ada orang Yahudi? Karena terusir oleh orang-orang Romawi yang sebelumnya dengan Bukhtun Nasr, kan gitu ya. Ya, belakangan kan dikuasai orang-orang Romawi karena mereka suka ngacau di Syam itu, akhirnya diusir oleh orang-orang Romawi. Sehingga akhirnya mereka harus cari tempat yang tidak ada kait-mengait dengan wilayah di bawah Romawi. Ya, mereka terpaksa harus hijrah ke Yathrib karena itu bukan wilayah kekuasaan Persia ataupun Romawi, gitu ya. Kemudian alasan yang besar bukan itu, karena juga ulama-ulama Yahudi mengatakan bahwa negeri itu adalah negeri tempat hijrahnya Nabi. Makanya kemudian mereka meyakini bahwa Nabi mereka akan lahir di situ dan akan membawa kemenangan dunia. Makanya banyak orang-orang Yahudi saat terusir oleh orang Romawi itu, mereka akhirnya pada datang ke Madinah, gitu ya. Dan tersebar di beberapa kabilah, salah satunya di Madinah, di Khaybar, dan begitu seterusnya. Maka kita kenal ada Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Kunaiko, dan ada 10 kabilah Yahudi yang ada di kota Madinah. Hanya Rasul mengatakan kalau 10 pemimpin Yahudi masuk Islam, semua masuk Islam. Dan ada 10 kabilah di sini. Ya, cuman yang besar 3. Maksudnya Bani Kunaiko, Nadir, dan Bani Quraidah. Jadi ketika kemudian Taban Asad ini, Raja Tuba ini hendak menyerang kota Madinah, kota Yathrib, tiba-tiba dihalangi oleh 2 ulama Yahudi. Kemudian mengatakan pada Taban Asad, sebaiknya jangan diserang. Tahukah engkau wahai sang raja, ini negeri suci. Kelak di negeri ini akan menjadi hijrahnya seorang, akan lahir seorang lagi. Ketika dia mendengar seperti itu, kemudian dia takjub dengan ucapan 2 tokoh Yahudi ini. Akhirnya kemudian dia ngobrol lama-lama, subhanallah, dapat hidayah. Akhirnya Raja Tuba ini setelah diceramahi oleh 2 ulama Yahudi, akhirnya dia masuk Yahudi. Maksudnya bukan masuk Yahudi, dia menerima ajaran Taurat yang disampaikan oleh orang Yahudi. Jadi akhirnya berpegang kepada agama Taurat, berpindah agama yang tadinya musyrik menjadi ahli kitab. Ya, dan ketika itu kan belum ada Islam. Dan agama Yahudi agama satu-satunya yang benar ketika itu. Ya. Artinya belum ada agama yang lebih selamat dibandingkan agama yang mengikuti Taurat. Ketika itulah kemudian Taban Asad atau Raja Tuba ini masuk pada Yahudi, mengikuti ajaran Nabi Musa alaihi salatu wassalam lewat 2 ulama Yahudi itu. Akhirnya tidak jadi nyerah. Ya. Padahal sudah perang itu. Perang sudah tinggal sebentar saja roboh itu Yathrib. Masalahnya yang menjadi takjubnya siapa Raja Tuba ini, apabila berperang ya orang-orang Madinah ini aneh itu. Jadi kalau siang mereka berperang mati-matian, kalau malam pula mereka ngajak makan. Terkadang mereka datang kemudian mengobati orang-orang yang terluka dari tentaranya Taban Asad ini, dari Raja Tuba ini. Ya kan aneh gitu kan. Masa siang perang, malamnya ngajak makan, kadang-kadang diobati lukanya. Jadi melihat hal itu bahwa sebenarnya orang-orang Yathrib itu tidak sejahat yang Raja Tuba pikir. Karena kan anaknya dibunuh dengan cara
siasat, ya kan, orang-orang tertentu saja menggunakannya. Disangkanya itu adalah makarnya semua orang Yathrib. Makanya mau dihancurkan Yathrib itu, Madinah itu. Tapi kemudian setelah diceramai oleh dua tokoh Yahudi ini bahwa di sini akan lahir seorang nabi, ini negeri suci, tolong jangan dihancurkan. Akhirnya tidak. Ketika dia tidak jadi menyerang Madinah, target serangan kedua mana? Mekah. Ya, ini Madinah sudah ditargetkan, tidak jadi karena dinasihati oleh dua tokoh Yahudi ini. Akhirnya pasukannya diarahkan kemana? Ke Mekah. Kenapa bisa ngarah ke Mekah? Karena ada yang ngadu domba. Ada kabilah dari Hudayl memang tidak suka dengan orang-orang yang ada di Mekah, ya. Dan dia juga tidak suka dengan orang-orang Yaman. Jadi dia adu domba. Jadi kabilah Hudayl ini mengatakan kepada Taban As'ad atau Raja Tuba ini, kalau engkau ingin mendapatkan harta banyak, di bawah Ka'bah itu penuh dengan harta melimpah, emas macam-macam. Kamu rusak saja Ka'bah itu, ambil semua barang-barangnya, semua perhiasan. Setan datang terpengaruh dia. Akhirnya bergeraklah pasukan menuju Mekah. Tapi lagi-lagi dua ulama Yahudi menasihati, ya, kalau engkau tetap menghancurkan Ka'bah dan juga menghancurkan kota Mekah, akan ada azab yang datang kepada. Nasihati, jangan sampai. Sebaiknya kau datang ke Mekah, agungkan Mekah, kau tuaf di situ, kau cukur rambut di situ, agungkan di situ. Akhirnya kemudian dia berpikir ulang gitu ya, hendak menyerang Mekah, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kirim penyakit kepada Raja Tuba, akhirnya sakit dan tidak bisa makan. Akhirnya kemudian tokoh Yahudi ini mengatakan supaya dia bertobat dan dihilangkan hatinya untuk menyerbu Mekah. Ketika betul-betul hatinya sudah nggak ada lagi niat untuk menyerbu Mekah, menghancurkan Ka'bah, sudah hilang sudah, ya. Tiba-tiba Allah sembuhkan. Dia makin yakin bahwa sebenarnya itu bukan tempat yang tidak bisa diserang. Itu tempat haram, tempat suci, di situ. Dari situlah akhirnya kemudian dia pun menuruti dua kata tokoh Yahudi ini. Dia tuaf di situ, diagungkan Mekah. Ketika dia kemudian bermalam di Mekah, malamnya dia bermimpi. Dalam mimpinya kemudian dia disuruh untuk membuat kiswah bagi Ka'bah. Karena ketika itu Ka'bah belum ada kiswah, masih berbentuk batu-batu gitu saja. Akhirnya kemudian Taban As'ad ini ataupun Raja Tuba, akhirnya dia pun memberikan kiswah kepada Ka'bah. Dialah orang yang pertama kali mengkiswah Ka'bah. Ini Raja Tuba ini pertama kali mengkiswah Ka'bah. Namanya Taban As'ad atau disebut dengan Malikut Tuba. Makanya kemudian mengkiswah Ka'bah ini menjadi tradisi sampai kepada zaman Arab Jahiliyah. Ya, sampai ada seorang namanya Al-Walid Ibn Mughirah, seorang tokoh dari tokoh-tokoh Quraisy ketika itu. Dia orang paling kaya ya di Quraisy itu, sehingga 1 tahun dia sendiri yang mengganti kiswahnya, dan tahun depan rame-rame orang Quraisy. Jadi kalau dia memberikan baju dia sendiri karena kayaknya gitu ya. Nanti tahun depan baru rame-rame orang Quraisy gitu. Jadi 1 hari dia, 1 hari Quraisy. Itu namanya Al-Walid Ibn Mughirah yang diturunkan ayat surah Al-Mudaththir itu, yang kufur kepada Al-Quran padahal sebelumnya membenarkan Quran. Tapi karena takut kedudukannya hilang di tengah-tengah Quraisy, akhirnya dia pun menuduh Al-Quran itu sihir impor dan mengatakan in huwa illa sihrun yu'thar, in huwa illa qaulun bashar. Oh, Quran itu sihir impor. Muhammad itu punya guru bukan orang Arab kan. Itu ngajari Quran gitu. Dia bilang gitu kan. Dan Quran itu ucapan manusia. Sejak itulah Allah kemudian turunkan ayat Zarni wa man khalaqtu wahida sampai kepada sauslihi sama. Saya termasuk si wali neraka. Karena awalnya membenarkan Quran, tetapi akhirnya menyusahkan Quran gitu. Hanya gara-gara soal jabatan takut hilang. Tapi yang saya ceritakan Walid ini orang dermawan karena dia mengkiswah Ka'bah itu setahun dia sendiri. Nanti tahun depannya baru orang-orang Quraisy gitu. Jadi sampai tradisi kiswah Ka'bah dari sejak zaman Raja Tuba sampai hari ini kan kerajaan Saudi setiap tahun kemudian mengganti kiswah Ka'bah. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika itu dua orang Yahudi ini sebenarnya sudah menginformasikan kenapa kemudian Raja Tuba tidak boleh menyerang Madinah. Dan kenapa pula tidak boleh menyerang Mekah? Ya tadi karena kemudian membaca kitab-kitab Taurat bahwa disinilah akan lahir seorang. Nah, makanya kemudian Raja Tuba sebelum pulang ke Yaman, dia meminta kepada orang-orang Madinah dan mengatakan nanti kalau muncul Nabi itu, tolong kalian harus ikut Nabi, kalian harus tolong Nabi itu.
Pokoknya dia berikan nasihat kepada baik penduduk Mekah atau Madinah, kalau muncul Nabi itu ikut. Jadi jauh-jauh hari itu kan, ya, baik sebelumnya Rabi'ah ibn Nasr sampai kepada Tabban As'ad Raja Tuba saja sudah demikian. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ketika di Madinah dia sempat kemudian membeli sebuah tanah di situ, ya kan, dan dia menghendaki bahwa tanah itu supaya menjadi tempat tinggal nanti Nabi di akhir zaman. Dan subhanallah menjadi sebuah kenyataan, karena tanah itu belakangan kemudian ditinggali oleh seorang sahabat namanya Abi Ayyub Al-Ansari. Dan ketika Nabi SAW hijrah, di mana Rasul menginap? Di rumah Abi Ayyub Al-Ansari. Lah tanah itu miliknya Raja Tuba. Jadi memang jauh-jauh hari, dah tahun sebelumnya itu memang sudah diprediksi akan muncul seorang lagi. Tapi kemudian Raja Tuba pun kemudian meninggal dunia. Akhirnya Yaman dikuasai oleh orang-orang kita kenal dengan sejarah Najran, ya, karena ketika itu kemudian dikuasai oleh seorang raja namanya Dzunwas. Nah, Dzunwas ini ikhwatul fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala, dia bekerja sama dengan tukang sihir. Jadi banyak keanehan-keanehan yang dimunculkan oleh Dzunwas itu yang dibuat oleh tukang sihir, sehingga lambat laun kemudian Dzunwas ngaku Tuhan. Padahal yang membuat keanehan itu tukang sihir di belakangnya. Nah, tukang sihir sudah tua banget gitu ya. Akhirnya tukang sihir ini mengatakan kepada Raja Dzunwas, wahai Dzunwas, ini sudah tua. Dan kalau saya meninggal tidak ada yang bisa melindungi kamu. Sebaiknya kau cari anak muda. Saya akan turunkan ilmu sihir saya kepada anak muda itu. Carinya anak muda yang paling cerdas dapat pula. Akhirnya diturunkanlah ilmu sihir kepada anak muda itu. Masalahnya, dari rumah anak muda ke tukang sihir itu melewati satu kanisah. Ini kan sudah periode orang-orang Nasrani masuk, karena sudah orang-orang Nasrani sudah masuk Yaman. Kalau sebelumnya kan belum ada. Yahudi dulu masuk. Yahudi yang membawa siapa? Tabban As'ad gitu ya, karena dia sudah masuk Yahudi, kemudian pulang ke Yaman, ngajak orang Yaman masuk Yahudi, tapi mereka tidak mau. Ya, makanya kenapa Allah mencela kaum Tuba, karena mereka tidak mau masuk Islam, tidak mau masuk agama Yahudi, maksudnya ketika itu agama yang paling benar gitu ya. Tapi rajanya tetap soleh masuk Islam, makanya Quran tidak mencela Tuba, yang dicela kaumnya Tuba sampai dia meninggal di Islam sendirian gitu ya. Kaumnya tidak masuk Islam, makanya mereka diadab dengan cara seperti azabnya kaum Sabah tadi saya ceritakan, mirip azabnya dengan mereka ya, dengan cara dikeluarkan banjir sehingga habis kotanya. Kemudian setelah itu muncul lagi raja namanya Dzunwas. Nah, ini Dzunwas ini ngaku Tuhan dia. Nah, dari perjalanan anak muda ke tukang sihir itu ada tempat ibadah milik rahib. Jadi dia penasaran ya, ini tempat apa masuk anak muda ini? Rupanya ada ibadah yang berbeda dengan ibadah yang ia yakini dan semua orang Yaman yakini. Ibadah yang lebih baik, yang ikuti fitrah. Akhirnya belajar. Jadi satu sisi dia belajar kepada si rahib, sisi lain belajar ke tukang sihir. Kan beda jadinya kan. Yang satu belajar tauhid, yang satu belajar syirik kan gitu ya. Yang satu sihir, yang satu tauhid gitu ya. Tetapi fitrahnya anak muda ini tertarik dengan ajaran rahib. Akhirnya sejak itu dia tidak mau lagi belajar kepada tukang sihir, tetapi ingin membuktikan mana yang lebih sakti ini, ya, dua ajaran ini. Ketika dia mendengar ada sebuah desa selalu diganggu binatang buas, jadi cari binatang buas itu. Setelah ketemu dia ambil kerikil, jadi bersumpah kalau memang ajaran sang rahib ini lebih hebat dibandingkan ajaran si tukang sihir itu, tolong bunuh ini dengan kerikil kecil tanpa mantra, ya kan? Kalau dia pakai mantra ya jelas gitu ya, karena dia ingin membuktikan bahwa ajaran sang rahib itu lebih benar. Kan nggak perlu mantra, karena tauhid gitu ya. Dilempar mati. Ya. Rupanya tanpa mantra pun mati. Gitu. Ngapain saya belajar sihir gitu kan gitu ya? Tanpa mantra saja dia mati. Sejak itulah dia nggak mau belajar lagi tukang sihir dan fokus belajar kepada sang rahib, sampai akhirnya sang rahib mengatakan, semua ilmu yang sudah kuajarkan sudah selesai. Kau pergi sana berdakwah, jangan sebut-sebut nama. Disitulah akhirnya anak muda ini diberikan kemampuan mampu mengobati apapun penyakit. Sampai akhirnya Dzunwas ini kan punya penasihat, orangnya buta. Karena terkenal anak muda itu bisa menyembuhkan penyakit buta, dicarinya anak muda itu. Akhirnya kemudian setelah ketemu, minta diobati, tapi syaratnya satu, dia harus beriman kepada Allah.
Dia harus beriman kepada Allah. Akhirnya kemudian dia pun siap beriman asal matanya sembuh. Setelah dia beriman, diusap matanya, berdoa, sembuh dia. Dunwas ini kaget. Dia kan ngaku Tuhan, ya kan? Jadi siapa yang menyembuhkan kamu? Dia mengatakan Allah. Nah, ini kan penghinaan. Masa Tuhan kok ada Tuhan lagi kan itu ya? Didesak, akhirnya ngaku anak muda ini. Setelah dia dimasukkan ke penjara, ditangkap anak muda. Tanya lagi anak muda belajar dari mana. Akhirnya ngaku juga si rahib, ditangkap juga si rahib. Tiga-tiganya masuk sel. Disitulah kemudian raja menyiksa 3 orang ini. Dengan cara apa? Digergaji. Sini ya, belah 2. Itu yang disyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadis Khabbab bin Arat. Ketika Khabbab bin Arat tidak tahan karena dia tadi disundut oleh besi panas majikannya, dia mengatakan, ya Rasul, doalah kepada Allah agar Islam menang, gitu ya. Kata Rasul, jangan tergesa-gesa Khabbab. Dulu loh ada orang yang digergaji terbelah menjadi 2 juga tidak geming keimanan. Maksudnya kisah Sabun Hudud ini, ya. Jadi pendeta itu digergaji, kemudian si menterinya digergaji, tapi anak muda ini tidak mau dengan cara seperti itu. Maunya dilempar dari atas bukit disaksikan manusia. Biar orang tahu kurang ajar nih sama Tuhan, kata sama raja. Ketika naik ke atas bukit dibawa oleh prajuritnya, anak muda berdoa kepada Allah agar minta dilindungi. Maka bukit itu bergegar gitu ya, lini, gempa, semua prajuritnya jatuh mati semua, dia selamat. Akhirnya ditangkap lagi sang raja, kata sang raja, buang di tengah laut. Dibawa sama perahu, anak muda berdua lagi, datang gelombang, habis perahunya terguling, semua prajurit mati, dia pula selamat. Pokoknya dengan cara apapun tidak pernah mati anak muda ini. Ya. Akhirnya kemudian anak muda ini berpikir, saya kemana saja pasti ditangkap, pasti ada upaya pembunuhan. Akhirnya dia berpikir, bagaimana caranya kematiannya bermanfaat. Akhirnya dia menyerahkan diri ke raja dan mengatakan, ya raja, kau kan dari dulu ingin membunuh aku. Ya, sebenarnya gampang bunuh aku. Syaratnya cuma 2. Kumpulkan orang Najran semua. Ya, letakkan di tengah lapang. Nanti aku akan berikan 1 anak panah. Kau sediakan musuh. Kemudian yang kedua, saat kau menembak aku dengan anak panahmu, ada mantranya. Mantranya apa? Bismillahi Rabbil Ghulam. Itu saja. Akhirnya betul-betul dikumpulkan 1 Najran, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitab Bidayah wa Nihayah itu, orang yang hadir di situ sampai 20.000. 20.000 lebih bangsa Najran kumpul di situ. Raja Dzunwas sudah siap-siap dengan panah. Ketika Raja Najran Dzunwas ini melesatkan panahnya, dia tidak lupa membaca mantra yang diajarkan anak muda itu. Apa mantranya? Bismillahi Rabbil Ghulam. Dengan menyebut nama Allah, Rabbnya anak muda itu. Tidak paham bahasa itu menggagalkan ketuhanan. Ya kan, dia kan ngaku Tuhan. Kenapa disebut Tuhan orang? Itu maksudnya. Ya, harusnya menyebut dirinya lah kan dia Tuhan. Kenapa disebut Tuhan orang? Berarti dengan menyebut nama Tuhan anak muda itu, batallah ketuhanannya. Tidak sadar dia. Batal ketuhanannya. Ketika raja ngomong begitu, 1 Najran mengatakan aman Nabi Rabbil Ghulam. Saya beriman dengan Rabbnya si Gulam itu kan. Pusinglah raja. 3 orang yang kurang ajar, sekarang 20.000 di depannya kurang ajar. Coba hilang 3 tunggu 20.000. Akhirnya sang raja minta yang 20.000 murtad, tak mau. Disediakanlah parit api, 1 persatu dimasukkan ke api. Subhanallah, tidak ada yang murtad 1. Ya, makanya kisah yang disebut Ashabul Ukhdud. Kisah Ashabul Ukhdud baca dalam surah Al-Buruj. Ya. Masalahnya, kezaliman apapun ikhwatu fiddin, apalagi menghilangkan nyawa sampai 20.000 orang. Allah mengatakan, wala tahsabanna alladziina ghafilan amma ya'malu zalim. Jangan kau sangka Allah itu lalai dari orang-orang yang zalim. Ya. Tiba-tiba kemudian dari 20.000 itu ada yang lolos, ada yang melarikan diri. Kemana? Ingat ketika itu ada 3 kerajaan Nasrani besar. Ya. Yang pertama Syam, Romawi. Yang kedua Habasyah, Ethiopia. Yang ketiga Mesir. Ya. Kalau Syam dipimpin Herakli. Kalau di Ethiopia dipimpin Najasyi. Kalau di Mesir dipimpin oleh siapa? Muqawqis. Yang ketika disurati oleh Nabi untuk masuk Islam, enggan, tetapi memberikan hadiah 2 budak, 1 Maria Kiptia dan 1 Raihana. Gitu ya. Kemudian Maria diambil budaknya Rasul dan Raihana dihadiahkan kepada Hasan ibn Thabit. Lah,
Kemudian ketika itu Raja Romawi kan jauh Romawi ke Yaman. Makanya akhirnya dia menyurati kolega yang sama-sama negara Nasrani, ya Habasyah. Dia kirim surat ke Habasyah. Wah, ini tanggung jawab Habasyah ya, untuk menyerang Najran. Nah, akhirnya Habasyah itulah ngirim pasukan besar yang dipimpin oleh dua jenderal yang dikenal dengan yang pertama namanya Riyad, yang kedua namanya Abroha. Disinilah muncul nama Abroha yang telah akan menghancurkan Ka'bah. Jadi Najasyi ini mengirim dua jenderal, satu Riyad, satu Abroha. Dikirim pasukan besar untuk menghancurkan Najran. Karena yang dibakar hidup-hidup itu semua agama Nasrani misalnya. Marahlah gitu ya. Mungkin kalau dalam bahasa TNI itu jiwa korsa lah kan itu ya. Mereka dibantai ya kayak kita orang Palestina dibanting, hati juga kan itu ya. Maka mereka pun sama mengirim pasukan, dihancurkan Najran sehancur-hancur. Rajanya dibantai, dinuasi. Berkuasalah Riyad dan Abroha. Pertama Riyad berkuasa, Abroha tidak suka dengan Riyad. Dibunuh Riyad sama Abroha. Dan kawannya dibunuh. Titiknya Abroha. Dibunuh. Ya. Ketika dia membunuh Riyad, kemudian dia pula yang berkuasa Najran, Raja Habasyah marah. Ada apa jenderalnya dibunuh? Akhirnya kemudian dia ngirim surat mengancam, kenapa kau bunuh jenderal? Sebentar lagi datang pasukan besar akan bantai ke Abroha. Abroha cerdas. Untuk mengambil hati Najasyi, dia kirim hadiah banyak-banyak dari Yaman. Supaya jangan diserang. Supaya ketika melihat loyalnya Abroha kepada Najasyi, akhirnya Najasyi pun kemudian ya menerima dan menganggap Abroha masih bagian wilayah Najasyi yang ada di Yaman. Sejak itulah maka Najran kekuasaan Abroha masih mengikut orang-orang Habasyah. Lah, di Yaman itu ada satu raja Arab namanya Zi Yazan. Ini tadi teringat dengan kisahnya siapa? Dukun yang meramalkan mimpinya siapa? Rabi'ah ibn Nafal. Dan nanti orang-orang Akhbas itu akan terusir oleh keluarga Zi Yazan. Nah, inilah Raja Zi Yazan. Ada satu tokoh Raja Arab namanya Zi Yazan. Itu kan sudah dikalahkan sama Abroha. Dia punya istri. Istrinya cantik. Ya. Akhirnya Abroha tertarik dengan istrinya Zi Yazan ini. Diculik istrinya. Nah kebetulan Zi Yazan ini dari istrinya ini punya anak namanya Said. Keluarlah nama Said ibn Zi Yazan. Said ibn Zi Yazan. Si kecil. Jadi diculik ibu sama anaknya ini sama Abroha. Kemudian si Zi Yazan ini penguasa Yaman ini diasingkan. Ya. Karena sudah dikuasai Abroha wilayah Yaman masalahnya kan. Jadi raja-raja Yaman takutlah. Diambil istri nggak bisa apa-apa. Akhirnya Zi Yazan ini kemudian kabur kemana? Kabur ke Romawi. Minta bantuan, tapi ya nggak mungkin lah Romawi bantu untuk menyelesaikan permasalahan dia dengan Abroha sama-sama Nasrani. Dan ini sama-sama Nasrani nggak mungkin ya kan. Akhirnya dia ke Persia, yang beda agama tentunya kan. Lah Raja Persia ini Sarwan, Sarwan, dia janji-janji saja, ya nanti saya bantu. Akhirnya dia tinggal di Persia sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, sampai dia meninggal. Nggak dibantu sama Sarwan itu. Ya. Kembali ke kisah Yaman. Jadi istrinya Zi Yazan ini punya anak kecil namanya Said. Menikah pula dengan si Abroha. Punya anak namanya Masruq. Dan Abroha juga punya anak dari istri yang lain namanya Yaksum. Ada Yaksum, ada Masruq. Yaksum ibn Abroha, ada Masruq ibn Abroha. Nah ketika kita kenal penyerangan Ka'bah, ya kan? Abroha dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan burung api. Sehingga tidak ada tersisa pasukannya. Dia diselamatkan ke Son'a, tapi juga nyawanya tidak tertolong. Akhirnya Abroha meninggal. Maka diganti kekuasaannya dengan anaknya namanya Yaksum. Tapi Yaksum tidak lama. Ya, akhirnya dikuasai oleh Masruq. Masruq ini saudara seibu dengan Said ibn Yazan. Ya, saudara seibu, ya kan? Jadi ketika masih kecil, masa remaja-remaja, bertengkarlah Masruq dengan si Said ini. Akhirnya sampai mencela bapaknya. Said ini dikiranya dia anak Abroha, kan dia nggak tahu bapaknya. Ya kan masih kecil gitu ya. Akhirnya dia ngadu sama ibunya. Sebenarnya saya ini anak siapa gitu maksudnya gitu. Kok saya bukan anak Abroha kan? Celah bapaknya Zi Yazan itu.
Jadi ibunya baru membuka kartu. Engkau itu anak dari Raja Arab yang direbut kekuasaannya sama Abraha. Sejak itulah dendam Said ibn Yazid sama Masruk dan juga orang-orang Habas yang ada di Yaman. Orang-orang Habas. Ya. Tapi dia pendam dendamnya kan masih kecil. Sehingga setelah dia dewasa, dia berpikir gimana caranya mengusir orang-orang Ahbas di Yaman ini. Karena sekarang sudah dipegang oleh saudaranya namanya Masruk. Ya. Kemudian dia terpikir untuk meminta bantuan kemana? Ke Romawi juga. Datang dia ke Romawi. Ditolak juga. Ya namanya sama-sama Nasrani, tidak mungkin lah kan itu. Mengusir Nasrani dengan Nasrani. Akhirnya dia datang lagi ke Kisra seperti namanya. Lah sebelum dia datang ke Kisra, di Irak Iran itu ada di bawah kekuasaan Kisra. Di situ ada raja Arab namanya Nu'man ibn Munzir. Namanya Nu'man ibn Munzir, itu kawan dia. Jadi sebelum datang ke Persia, dia datang kepada Nu'man ibn Munzir meminta bantuan. Ya. Tapi Nu'man ibn Munzir mengatakan, kami ini tidak punya pasukan kalau melawan orang-orang Ethiopia, mana sanggup. Ya. Tapi Nu'man ibn Munzir, saya punya cara. Karena waktu itu negara dia di bawah negara Persia. Dan dia harus bayar upeti setiap bulan. Ya. Akhirnya dia mengatakan, nanti sebentar lagi kita akan kirim upeti. Ayo kita sama-sama ke Persia. Kita akan minta bantuan ke Persia. Gitu kata Nu'man ibn Munzir, sarannya. Maka Said ibn Yazid ini akhirnya berangkat dengan Nu'man ibn Munzir ke Raja Persia. Kita tahu bahwa Raja Persia itu dituhankan oleh orang-orang Persia. Jadi kalau raja duduk di singgasana pakai tirai, gitu kan. Maka kalau ada orang datang harus sujud. Tidak boleh tidak sujud. Kalau sudah tirai dibuka, nampak raja, sujud semua orang Persia. Jadi Nu'man ibn Munzir, Said ibn Yazid masuk. Semua sujud. Nu'man ibn Munzir sujud, kecuali Said ibn Yazid. Tidak nunduk, tidak sujud, cuma nunduk gini saja. Raja Persia kan aneh, kurang ajar. Ini siapa ini? Semua orang sujud kok dia tidak sujud. Akhirnya tanya, kenapa kau tak sujud? Terus dia mengatakan kepada Nu'man ibn Munzir, ya Nu'man, ini siapa orang ini? Berani-beraninya kau tidak sujud kepada aku. Kata Nu'man ibn Munzir, dia adalah raja sedang bertamu. Oh, Raja Arab katanya kan. Ada apa, kenapa kau tidak sujud? Kemudian dia mengatakan, bukan tidak mau sujud. Di otakku banyak masalah katanya. Aku tidak sempat sujud kata dia bilang kan. Kemudian diceritakan ya masalah dirinya. Sampai akhirnya kemudian dia minta bantuan kepada Raja Kisra Persia. Tetapi kan Yaman itu negara padang pasir, bukit, unta, kemudian kambing, apalah gunanya kan itu. Jadi orang Persia, kami kaya. Kalau kami harus membantu kamu merebut Yaman, lah apa Yaman itu? Yaman itu hanya gunung, padang pasir, hanya unta, ya kambing. Nah, apa manfaatnya bagi kami gitu maksud? Sudahlah pulang saja. Saya kasih hadiah. Ya. Akhirnya dikasih hadiah uang, dikasih hadiah sutra macam-macam gitu ya. Keluar dia, subhanallah. Bukan itu yang dimaukan Said. Akhirnya dia mencoba untuk mencari perhatian raja. Dia teriak di depan gerbang istana kepada orang-orang miskin. Ya fuqara'ul Madain katanya. Orang-orang pikir fakirnya orang-orang Madain. Madain itu kan kotanya ini ya, Persia. Ya. Kemari, ini saya banyak uang katanya. Dia lempar-lempar duitnya sama Kisra. Akhirnya pada rebutan lah. Prajurit ini melaporkan hal ini kepada Kisra. Ini kan kurang aja, masa dikasih hadiah tuh, dikasih-kasihkan orang kan gitu ya. Berarti memang orang ini ada masalah gitu ya. Dipanggil balik akhirnya. Sebenarnya kau ini maunya apa gitu. Dia cerita. Kisra kan. Kamu punya hutang sama bapakku katanya. Kan bapaknya dulu di situ kan. Meninggal juga di situ. Kau punya hutang sama bapakku. Kau pernah menjanjikan ingin mengirim pasukan bapakku sampai mati di sini. Kau tak juga bawa pasukan katanya. Dari situ dia paham bahwa dia anaknya Said ibn Yazid yang meninggal di Persia. Akhirnya kemudian, baik kalau gitu kau nginap beberapa malam, saya akan berunding. Akhirnya dirundingkan para pejabat. Gimana? Akhirnya ada pejabat-pejabat yang cerdas mengatakan gini saja. Kalau kita serang Yaman, buat apa kita habiskan duit untuk menyerang negara miskin? Apa faedah kita? Cuman gini saja, di penjara kan banyak orang jahat. Ya, banyak koruptor, banyak macam-macam di penjara itu. Kita gunakan saja orang-orang penjara, kita kasih baju besi, kita kasih senjata, biar mereka saja yang ke sana katanya. Pandainya menteri-menteri. Jadi kalau mereka mati semua, nggak ada yang rugi. Kalau mereka menang, lumayanlah Yaman dari kekuasaan Persia kan gitu. Logikanya kan itu. Mati kan nggak ada ruginya. Mereka penjahat semua. Ya. Kalau menang, alhamdulillah mungkin bahasa kitanya kan.
kita dapat kekuasaan baru di Yaman. Oh, setuju kata Persia. Kalau begitu besok keluarkan semua orang di penjara itu. Akhirnya diinformasikan kepada orang-orang di penjara, mereka akan jadi tentara Persia. Oh, bangga orang penjara itu. Ya, didandani dengan dandanan tentara gitu. Lah di penjara itu ada seorang qaid perang, pemimpin perang yang hebat ya, karena ada kasus masuk penjara. Ada yang namanya Hurmuz, ada yang mengatakan namanya Wahzar. Antara Hurmuz dan Wahzar lah namanya. Ya, tapi yang harus Wahzar. Jadi ada orang namanya Wahzar, itu badannya besar itu. Jadi kalau nunggang kuda itu nyangsar itu, kakinya di tanah, seolah-olah kalau orang naik kuda dia jalan kaki aja, saking tinggi besarnya Wahzar itu. Karena dia dulunya pemimpin perang, kena masalah masuk penjara. Jadi dia diminta oleh sang raja untuk memimpin perang, ya, memimpin semua para penjahat untuk dikirim ke Yaman. Dapatlah sekitar 600 prajurit yang diambil dari penjara, kemudian membawa 8 perahu. Raja kepada Saib, ya Saib, ini ada pasukan 600 orang, ya, kau bawa ke Yaman saja, berjuang dengan mereka. Ya Saib nggak tahu menahu di sananya pasukan hebat kan itu ya. Akhirnya ya pulang saja dengan 8 perahu, 2 tenggelam, 6 yang selamat sampai ke Aden di Yaman. Ya. Lah kemudian setelah itu Saib ibn Diyazan ini mengompori kabilah-kabilah Arab yang tidak suka dengan orang-orang Habasyah. Akhirnya bangkit kabilah Arab. Kenapa? Karena dia menginformasikan Persia siap nolong, padahal cuma sedikit pasukannya kan. Pandai nih Saib bin Diyazan. Dia mengatakan pasukan Persia siap datang menolong kita. Bangkit semua orang Arab. Akhirnya mendengar bahwa orang Arab bangkit bergabung dengan 600 tentara Persia. Ini Masruq ibn Abraha ini juga menyiapkan pasukan yang jauh lebih besar berlipat-lipat. Lah dalam peperangan itu Wahzar ini dia kan punya busur besar, tidak bisa dipegang oleh orang biasa. Dia mengatakan kepada Saib, ya Saib, nanti kalau dalam pertempuran kau tunjuk saja mana yang masih masuk itu kan. Akhirnya ketika peperangan yang gak imbang sebenarnya, karena tentara Masruq ini kan lebih kuat, ya kan. Sebenarnya gak imbang itu. Kalaupun disangkanya sudah menang, cuman memang taktiknya Wahzar ini pintar. Jadi ketika ada lengahnya si Masruq ini dipanah dari atas bukit, kena pula di tengah-tengah matanya, hancur kepalanya. Ketika mati, disitulah kemudian ya namanya hilang pemimpinnya, lemah pasukannya. Langsung kemudian diserbu, akhirnya semua orang-orang Akhbas Ethiopia pulang semuanya. Di sini terusirnya orang-orang Nasrani dari Yaman. Ya masalahnya, datangnya orang Nasrani datang ke Majusi. Begitu ya, kan Nasrani masih mendingan kan begitu bahasanya ya, karena masih ada Nabi Isa gitu ya, ada Injilnya. Ini Najasyi, apa namanya orang Persia, mahafi orang musyrik, makin rusak begitu Yaman kan itu, jadi musyrik akhirnya. Makanya ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, Madinah itu kan masih terpengaruh dengan budaya Persia di Yaman, masih buat perayaan-perayaan Persia. Kata Nabi SAW, tinggalkanlah perayaan itu, karena Allah sudah menggantikan dengan 2 perayaan yang jauh lebih baik, Idul Fitri dan Idul Adha kan gitu ya. Karena pengaruh Persia di Yaman masalahnya. Ya. Jadi ketika kemudian Said ibn Diyazan ini kuasa, di bawah kekuasaan Persia harus mengirim upeti tiap tahun kan. Nah ketika dia mulai jadi raja itulah banyak suku-suku Arab dan ya dalam rangka mengucapkan selamat sudah bisa mengusir orang-orang Akhbas. Disinilah datang rombongan Abdul Muthalib. Ya, Abdul Muthalib datang bersama Abdullah ibn Jad'an, bersama Abdullah ibn Abdi Syamsi, bersama siapa lagi bapaknya Khadijah itu Khuwailid, ya kan? Itu juga datang Umayyah bin Abdi Syamsi, Abdullah ibn Jad'an, Abdul Muthalib, Khuwailid dan tokoh-tokoh Quraisy sudah ke sana ingin ya mengucapkan selamat, karena mereka kan nggak suka dengan orang-orang Akhbas itu yang ada di Arab, karena mereka sudah menjajah masalah. Lah ketika itulah maka kan nggak kenal Said ibn Diyazan dengan Abdul Muthalib. Ya. Baru kenalan setelah berjumpa, siapa kamu gitu ya? Saya Ahlul Haram, saya memuliakan Baitullah begini. Kemudian Said ibn Diyazan melihat muka Abdul Muthalib, dia teringat dengan apa yang pernah dia baca dari kitab-kitab yang selama ini dia baca, dan dia pun yang punya pengetahuan yang ya kedukun-dukunan lah mungkin begitu ya, ramal-ramalan gitu ya. Akhirnya dia minta waktu dengan Abdul Muthalib untuk berbincang 2
dua mata. Belum 4 mata kebanyakan. 2 mata. Akhirnya kemudian diceritakan bahwa aku melihat raut mukamu wahai Abdul Muthalib. Aku lihat bahwa akan lahir seorang nabi dari keturunan. Aku betul-betul kaget akan lahir keturunan. Dia dari keturunan dan dia tidak punya ayah, tidak punya ibu. Dia punya tanda di sebelah kiri bahu kirinya, tanda kenabian. Dia semacam kutil bahasa kitanya ya. Ya, besar telur burung gitu dalam riwayatkan itu. Dan ketika kedua orang tuanya mati, maka anak ini akan dikafil oleh paman dan kakeknya. Banyak cerita. Sampai Abdul Muthalib itu terengah-engah. Tahu orang ini maksudnya apa ini kan? Baru Abdul Muthalib cerita, ya memang saya punya cucu kan. Saya punya anak namanya Abdullah, menikah dengan Aminah. Dia punya anak namanya Muhammad. Dia pun menyebut nama Muhammad, jadi sama ada kecocokan. Ya. Makanya kenapa orang Arab itu ketika mendekati diutusnya kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak orang yang kemudian memberi nama anaknya Muhammad, karena memang sudah tersebar bahwa hari dekatnya lahirnya seorang Nabi itu sudah dekat gitu dengan tanda-tandanya. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah taala sampai menyebutkan ada 14 orang namanya Muhammad. Jadi ketika lahir kasih nama Muhammad, ketika lahir disebut. Tapi kan Muhammad yang mana kan itu ya? Allah kan hanya memilih satu Muhammad. Akhirnya kemudian Abdul Muthalib pun hanya dikasih tahu sama Said bin Diyazan, hati-hati ya, anak cucumu akan jadi nabi, hati-hati dari orang Yahudi. Itu saja dia katakan, hati-hati dari orang Yahudi. Kemudian Abdul Muthalib pulang. Setelah pulang rupanya Said bin Diyazan dibunuh, meninggal ya. Dan kemudian ya Yaman kacau lah, ada majusinya, ada Abbasnya, macam-macam ya, sampai akhirnya diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bisa membuka kota Yaman menjadi negara Islam. Dari sini kita tahu bahwa dari mulai orang Yahudi, kemudian Nasrani, kemudian juga para raja Arab, itu sebenarnya sudah memprediksi kan kelahiran. Sudah memprediksi akan lahir Nabi, akan lahir. Sampai ke dukun pun memprediksi lahirnya Nabi. Seperti dukunnya Rabi'ah bin Nasr tadi. Dari sini menunjukkan sebenarnya kenabian Nabi SAW itu sudah tidak bukan lagi. Apalagi orang-orang Yahudi yang memang sejak dari dulu mereka datang ke Arab itu karena terusir oleh orang-orang Romawi, dan juga karena membaca kitab-kitab mereka paham betul tentang kenabian itu. Makanya kenapa orang-orang Khazraj dan Aus itu mendapatkan informasi secara detail tentang kelahiran Nabi dan tentang diutusnya Nabi. Dari siapa? Dari Yahudi. Makanya ketika mereka haji pertama ketemu dengan Nabi, mereka lihat tanda-tandanya kok kayak diceritakan orang Yahudi ini. Akhirnya mereka beriman duluan kan. Orang Khazraj dan Aus, akhirnya orang-orang Ansor, Yahudi yang sudah nunggu ratusan tahun dan beriman. Ya. Padahal ketika kelahirannya, mereka tahu malam ini melahirkan, ada yang melahirkan seorang Nabi. Kenapa? Karena ada tanda yang disebut dengan irhasat. Irhasat itu kan ada keanehan sebelum lahir, mendekati kelahiran, ada keanehan saat kelahiran, dan ada keanehan setelah kelahiran. Itu namanya irhasat. Ya. Adapun sebelum kelahiran ya kayak tadilah, munculnya perang gajah 50 hari kan, setelah itu baru lahir Nabi gitu ya. Terus kemudian juga macam-macam lah. Tapi walaupun demikian banyak riwayat-riwayat yang dhaif, yang maudhu. Ada juga yang mengatakan kemudian saat kelahiran inilah salah satu cirinya irhasat adalah munculnya bintang Ahmad yang ada di Madinah. Dan itu tidak diketahui oleh orang Yahudi. Makanya ketika muncul bintang itu, orang-orang pembesar ulama Yahudi keluar semua. Kemudian mengatakan ini malam lahirnya Nabi, ini malam lahirnya Nabi katanya. Coba semua 10 kabilah itu gedor rumah mereka. Ada enggak wanita yang dilahirkan? Coba bayangkan, dari mulai Bani Quraidah, Bani Kunaiko, Bani Nadir, Bani Auf, Bani Ghassan, macam-macam kabilah Yahudi di Madinah itu. Subhanallah, malam itu tidak ada satu wanita yang melahirkan. Mulai cemas-cemas nih orang Yahudi. Melahirkan di bintang dan muncul. Setelah beberapa hari setelahnya, terdengar di Mekah ada yang melahirkan ketika bintang itu muncul. Menangislah ini para ulama Yahudi dan mengatakan laqad zahabat nubuwwatu Bani Israil, telah hilang kenabian Bani Israil dan diambil orang kata. Dari sini sebenarnya orang Yahudi sudah tahu kan, karena dia mengatakan telah hilang kenabian Bani Israil dan telah diambil orang. Artinya mereka mengakui bahwa itu nabi. Ya. Cuman karena hasadnya, kenapa orang Arab, kenapa nggak Bani Israil? Itu yang menjadikan terhalangnya hidayah orang-orang Yahudi. Hanya gara-gara
dari Bani Israel itu saja. Kenapa? Karena selama mereka tinggal di kota Yathrib, mereka sudah berperang melawan Khazraj dan Aus itu ratusan tahun. Sehingga orang Arab itu sudah jadi musuh di, kok nabinya dari musuhnya, itu bahasanya. Ya, itu yang kemudian menjadi dendamnya orang Yahudi itu. Oh, yang selama ini kita perangi orang-orang Arab, kenapa pula nabinya dari situ gitu. Makanya kenapa kemudian mereka hasadnya luar biasa. Tidak mau. Padahal sudah jelas buktinya nih. Ya. Ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, pembesar Yahudi ini menghadap Nabi. Kemudian bertanya beberapa soalan dan mengatakan, kalau kau bisa menjawab, kau seorang Nabi. Kalau kau tidak bisa menjawab, kau bukan Nabi. Nabi bisa menjawab semua soalan itu. Tidak ada yang tidak bisa dijawab Nabi. Kenapa? Karena wahyu turun. Ketika orang Yahudi mengatakan, yang ngasih tahu jawaban siapa ya Muhammad? Kemudian kata Rasul, Jibril. Oh, Jibril musuhku. Jibril musuh kami. Jadi sampai ke Jibrilnya dimusuhi. Makanya turun ayat, man kana aduwwan lillahi wa malaikati wa Jibril wa Mikal, kan itu ya. Fa innahu aduwwul kafir. Siapa yang musuhi Allah, malaikatnya, Jibrilnya, Mikailnya, dia musuhnya mereka semua. Mereka orang-orang kafir, kata Allah. Jadi sampai seperti itu menolak kebenaran, ya. Jadi memang orang-orang itu sudah tertutup hatinya keras, orang-orang Yahudi itu. Padahal sebelum-sebelumnya justru para ulama Yahudi yang menghabarkan akan kelahiran Nabi ketika siapa Raja Tuba menyerang Madinah dan juga menyerang Mekah. Jangan, ini tempatnya Nabi. Jadi jauh hari mereka sudah ngomong begitu Yahudi itu. Tapi kenapa tidak beriman? Sekali lagi, summa qasat qulubuhum, karena keras hati mereka. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa bulan Rabiul Awal walaupun menjadi khilaf para ulama, Al-Imam Ibnu Hazm mengatakan bahwa Nabi itu lahir di bulan Ramadan sebenarnya. Karena alasannya diangkatnya beliau menjadi Nabi dan Rasul itu di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar. Artinya kelahirannya pun harusnya di bulan Ramadan. Tapi pendapat ini dilemahkan para ulama. Dan jumhur ulama mengatakan bahwa Nabi SAW lahir di bulan Rabiul Awal. Adapun harinya jelas. Rasul ditanya tentang hari Senin, apa kata Rasul? Itu hari yang aku dilahirkan. Jelas hari. Ya. Adapun tanggalnya menjadi khilaf para ulama. Ada yang mengatakan tanggal 2, ada yang mengatakan tanggal 8, ada yang mengatakan tanggal 12, ada yang mengatakan tanggal 18. Adapun bulannya, maka jumhur mengatakan Rabiul Awal walaupun diselisih Ibnu Hazm dan mengatakan bulan Ramadan. Adapun tahunnya orang Arab, karena ketika itu belum ada kalender dan kejadiannya setelah perang Gajah, makanya kemudian dinasabkan ke arah Gajah. Kalau disingkat hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun Gajah, gitu istilahnya. Itulah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam.